malam teman-teman, perkenalkan nama saya Wesley Sylvester Jeremia, NPM saya 2022 1015201. Nah, saya ingin membahas mengenai implementasi jenis-jenis pidana yang ada di Indonesia. Nah, sebelum saya membahas jenis pidana yang ada di Indonesia, saya ingin terlebih dahulu membahas tentang pengertian pidana. Nah, pidana itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi dan hukuman oleh negara. Di dalam pidana terdapat juga sistem hukum pidana. Nah, sistem hukum pidana itu terdapat 3 bagian, yaitu adalah pertama adalah pidana ringan. Nah, pidana ringan adalah jenis pidana yang dikenakan dan dianggap kurang serius. Contohnya itu adalah pelanggar rambu lalu lintas. Dan kedua adalah pidana sedang, adalah jenis pidana yang dikenakan untuk tindakan yang dianggap memiliki tingkat keseriusan yang sedang. Contohnya yaitu pencurian dan penganiayaan. Nah, untuk pidana berat itu adalah jenis pidana yang dikenakan untuk tindakan yang dianggap serius dan berdampak besar pada masyarakat. Contoh dari tindakan itu adalah pembunuhan, pemerkosaan, dan juga teroris. Nah, setelah kita tahu tentang pidana dan sistem hukum pidana dan juga jenis tindakan kriminalnya, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis pidana yang ada di Indonesia. Nah, untuk jenis-jenis pidana yang ada di Indonesia itu terdapat 2, yaitu pertama pidana umum. Nah, jenis pidana umum ini sering terjadi di Indonesia itu adalah pertama adalah pencurian. Nah, pencurian itu terdapat di dalam pasal 362 KUHP dan juga pemerkosaan di dalam pasal 285 KUHP dan juga pembunuhan terdapat di dalam pasal 338, 339, 340 KUHP. Dan juga narkotika terdapat di dalam pasal 114, 117 Undang-Undang Narkotika. Yang kedua itu adalah jenis pidana khusus. Nah, jenis pidana khusus ini sering terjadi di Indonesia itu adalah contohnya adalah korupsi. Dan korupsi itu terdapat di dalam pasal 603 KUHP dan juga pencucian uang terdapat di dalam pasal 624 KUHP. Dan juga terorisme terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Kejahatan cyber juga terdapat di dalam pasal 22 huruf B Undang-Undang 36 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 30 ayat 1 Undang-Undang IT. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi pidana di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Yaitu sistem peradilan ini didasarkan pada hukum positif yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem peradilan pidana Indonesia itu memiliki tingkatan. Nah, mulai dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan juga pengadilan agama. Nah, setelah itu proses penegakan hukum. Nah, proses penegakan hukum di Indonesia mulai dari penyelidik. Nah, penyelidik itu dari aparat kepolisian. Setelah penyelidikan dan memiliki barang bukti yang cukup, maka akan diserahkan ke JPU. Nah, setelah diproses persidangan di pengadilan. Nah, setelah itu diproses dalam persidangan di pengadilan. Nah, di dalam persidangan ini hakim akan mempertimbangkan bukti dan argumen kedua belah pihak, yaitu kedua belah pihaknya itu JPU dan juga terdakwa dan juga beserta pengacaranya. Setelah hakim mendengar itu, hakim akan memberi keputusan. Nah, dalam implementasi pidana ini peran aparat penegakan hukum, JPU, hakim begitu penting dalam menjamin dan menciptakan masyarakat yang aman dan adil. Nah, setelah itu ada beberapa kasus yang menyatakan implementasikan pidana yang ada di Indonesia. Contohnya itu adalah kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan itu ada kasus Antasari Azra, yaitu mantan ketua KPK yang divonis selama 18 tahun karena terbukti melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap PT Putra Raja Wali, yaitu Banjar Nasrudi Zulkarnai pada 14 Maret 2009. Nah, ada juga nih kasus narkoba.
yaitu kasusnya Pak Tarno yang menjual narkoba ini viral di media sosial di Indonesia karena melibatkan isu keuangan dan juga usaha mencari uang secara ilegal. Dan Pak Tarno ini divonis selama 15 tahun penjara. Dan masih banyak lagi lah kasus-kasus yang nyata di negara kita di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.